Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membenarkan surat pemecatan terhadap Fahri Hamzah dari seluruh jabatan keanggotaan di PKS. Fahri Hamzah dipecat karena telah melanggar kode etik sesuai dengan aturan partai. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyebut Wakil Ketua DPR yang juga kader Partai PKS Fahri Hamzah melanggar banyak aturan partai yang berideologi santun dan dakwah. Fahri juga dinilai memperburuk citra partai karena telah pasang badan dalam pembangunan proyek gedung baru DPR. Selain itu, dalam surat pelanggaran disiplin partai yang dilakukan Fahri, disebut bahwa Fahri mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tolong ya, ini contempt of parliament ya. Apalagi Fahri sempat berdebat dengan penyidik KPK saat akan dilakukannya penggeledahan di gedung DPR. Tidak hanya itu, PKS menyebut Fahri tidak merealisasikan janjinya untuk mundur dari jabatan pimpinan DPR. Padahal, Fahri pernah berjanji di depan Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, akan tetapi Fahri justru tak juga mundur setelah diberikan beberapa kali kesempatan. Lantaran dianggap melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, politisi Fahri Hamzah tidak akan mundur dari PKS. Fahri akan menempuh jalur hukum. Menurut Fahri, dirinya sebagai salah satu pendiri partai merasa memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mempertahankan eksistensi di dalam kepengurusan partai. Saya pendiri partai dan sebelum itu saya adalah eksponen dari gerakan yang melawan otoritarianisme negara kepada rakyatnya. Keputusan pemecatan Fahri diambil dalam sidang Majelis Tahkim atau Mahkamah PKS pada 11 Maret 2016 lalu. Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat keputusan DPP PKS. Keadilan Sejahtera Sohibul Iman menyatakan Majelis Tahkim telah memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan Partai Dakwah itu. Dalam surat keputusan pemecatan disebutkan Majelis Tahkim telah memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan Partai Dakwah. Selain membenarkan informasi pemecatan terhadap Fahri Hamzah, Presiden PKS menjelaskan bahwa pihaknya belum memberikan pengumuman resmi kepada media. Sohibul Imam menegaskan tidak mengetahui perihal tersebarnya surat keputusan pemecatan Fahri Hamzah di media sosial. PKS memiliki aturan bahwa Fahri Hamzah harus menerima surat keputusan pemecatan terlebih dahulu, barulah disampaikan secara resmi kepada publik. Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merilis pelanggaran disiplin partai yang dilakukan Fahri Hamzah. Akumulasi dari pelanggaran tersebut membuat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dipecat dari keanggotaan PKS. Berikut kami tampilkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Fahri Hamzah. PKS akan segera mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk memproses pemberhentian Fahri sebagai Wakil Ketua DPR dari fraksi PKS. Surat itu akan dikirim dalam rentang waktu paling lama 7 kali 24 jam atau setelah surat keputusan pemberhentian dari partai dikeluarkan.
Kepala Bidang Humas PKS Dedi Supriyadi menjelaskan PKS telah lakukan prosedur pemberhentian Fahri sesuai hukum dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga partai. Sesuai Undang-Undang MD3, pemecatan dari partai bisa berujung pada pemberhentian yang bersangkutan dari posisi anggota dan pimpinan DPR. PKS juga sudah menyerahkan proses pemberhentian Fahri sebagai anggota Dewan ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam waktu dekat, DPP PKS juga akan melakukan rapat internal membahas mengganti posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sebanyak 39 kader PKS di Senayan, semuanya berpeluang maju untuk menggantikan posisi Fahri. Jalankan sesuai prosedur yang ada, dan menurut ketentuan tata tertib pelaku, kami punya waktu hingga 7x24 jam untuk mengajukan surat ke pimpinan DPR untuk pergantian waktu. Kami akan secepatnya kirimkan ke Partai Keadilan Sejahtera siap menghadapi gugatan hukum yang akan diajukan Fahri Hamzah. PKS juga telah menyiapkan pembelaan jika nanti di persidangan dilaksanakan. Menurut Kepala Departemen Hukum PKS Zainuddin Paru, PKS telah memiliki jawaban atas apapun isi gugatan yang akan diajukan Fahri Hamzah. Sedangkan alasan pemberhentian Fahri yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI sudah cukup jelas karena ia melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Fahri juga tidak tunduk pada hukum, tidak disiplin organisasi, serta tak taat pada pimpinan partai. Namun PKS tetap akan mempelajari pokok-pokok gugatan yang bakal diajukan Fahri nanti. DPP PKS sudah siap untuk menghadapi gugatan hukum yang akan dilakukan. Demikian juga kami juga sudah punya jawaban tentang apapun konten yang akan diajukan oleh saudara Fahri Hamzah ke pengadilan, dan semua jawaban itu sudah ada saat ini. Partai Keadilan Sejahtera menggelar keterangan pers terkait pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. Kita bergabung dengan Minanti Rohanta dari kantor DPP PKS. Minanti, apa yang menyebabkan Fahri Hamzah dipecat dari PKS? Ya, Andini, memang benar surat pemecatan ini keluar pada tanggal 1 April dan PKS pun belum mau berkomentar karena Fahri belum menerima surat tersebut. Namun pada tanggal 3 April pukul 7 malam lewat 43 menit Fahri pun menerima surat tersebut. PKS pun memberikan komentar bahwa alasan terkuat itu karena komunikasi politik dari Fahri Hamzah yang tidak sesuai dengan karakteristik, dan setiap komunikasi yang dikeluarkan oleh Fahri Hamzah, baik itu pun untuk internal ataupun publik, itu pun mengandung unsur kontroversial. Dan untuk sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Zainuddin, yaitu Ketua dari Departemen Hukum DPP PKS. Yang menurut Bapak, pelanggaran apa sih sebenarnya yang paling besar untuk menjadi pemecatan Fahri Hamzah ini? Ya, memang di PKS ini sebagai partai dakwah, kita punya standar yang baku tentang bagaimana seorang kader berkomunikasi baik di internal maupun eksternal. Di antara yang menjadi alasan majelis tahkim di PKS atau di partai lain mahkamah partai adalah diantaranya tentang komunikasi Pak Fahri Hamzah yang sering berseberangan dengan pimpinan partai. Misalnya dalam kasus Freeport, kemudian juga dalam kaitan dengan revisi Undang-Undang KPK, ada sikap yang berbeda antara pimpinan partai dengan Pak Fahri, dan itu menjadi perhatian serius di internal PKS. Pak Fahri sendiri kan tidak setuju dengan pemecatan dan dia pun akan melontarkan gugatan hukum. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Terkait dengan gugatan hukum, saat ini pun kami sudah punya jawaban tentang itu. Kalau memang Pak Fahri akan mengajukan gugatan ke pengadilan, kita sudah punya poin yang gamblang dan detil, dan kita siap untuk menghadapi gugatan hukum yang akan diajukan. Tinggal nanti akan kita buka secara terang di pengadilan, dan pengadilanlah yang punya kewenangan untuk membuktikan siapa yang benar dan yang salah, dan kemudian kita akan mendapatkan putusan seperti apa dalam proses persidangan nanti.
Terima kasih Pak. Ya memang sebelumnya Fahri Hamzah pun sudah melakukan beberapa tahapan dan sudah dinasehatkan dari pihak PKS. Namun beberapa kemudian Fahri pun tidak melakukan perubahan atas perlakuannya tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan dari DPP PKS. Minanti, terima kasih.